Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas jaringan saraf sebagai komponen utama penyusunnya. Jaringan saraf yang pertama yaitu neuron atau sel saraf, yang kedua sel glia, yang ketiga CNS atau disebut juga sistem saraf pusat, yang keempat PNS atau disebut juga sistem saraf tepi, dan yang kelima ANS disebut juga sistem saraf otonom. Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama multipolar, yang kedua bipolar, dan yang ketiga pseudo-unipolar. Pada bentuk pseudo-unipolar, badan selnya terletak di tepi, seperti yang terlihat pada gambar, dan inti selnya terletak di tengah-tengah. Impulsnya bergerak dari atas ke bawah. Pada bentuk ini tidak memiliki dendrit. Aksonnya bercabang menjadi 2, satu cabang ke perifer dan satu cabangnya lagi ke sumsum tulang belakang. Pada bentuk bipolar, badan selnya terletak di tengah-tengah, seperti yang terlihat pada gambar, dan inti selnya terletak di tengah. Bentuk ini memiliki dendrit. Kenapa dinamakan bipolar? Karena pada bentuk ini mempunyai cabang pada badan sel sebanyak 2 cabang. Impulsnya bergerak dari atas ke bawah. Yang ketiga yaitu bentuk multipolar. Bentuk ini paling banyak dijumpai. Umumnya bentuk ini ditemukan pada sistem saraf pusat. Impulsnya bergerak dari atas ke bawah. Pada bentuk multipolar hanya memiliki satu akson, tapi memiliki banyak dendrit. Selanjutnya ini adalah gambar neuron bila dilihat dari mikroskop. Yang ini gambar neuron bila dilihat dengan mikroskop cahaya dengan metode Golgi. Metode Golgi ini menggunakan pewarnaan perak. Baiklah, saya Zakia Jate akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Wilya, di mana penjelasannya yaitu macam-macam dari sel saraf. Yang pertama itu saraf bipolar. Saraf bipolar ini terdapat pada ganglia koklea dan vestibular, yang kedua retina, yang ketiga epitel penciuman. Terus selanjutnya saraf pseudo-unipolar, di mana pseudo-unipolar ini terletak pada ganglia akar dorsal dan ganglia kranial sensorik. Selanjutnya saraf multipolar. Ini terdapat pada semua neuron lainnya. Ya, selanjutnya jenis-jenis fungsionalnya. Yang pertama itu saraf motorik. Dia ini sel sarafnya multipolar. Yang kedua, dia saraf sensorik. Ini sarafnya pseudo-unipolar. Yang ketiga, saraf interneurons. Dia ini sarafnya multipolar. Selanjutnya itu ini macam-macam dari yang ada di dalam selnya itu. Yang pertama itu ada inti sel yang besar,
atau nukleus. Yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Di dalam retikulum endoplasma ini terdapat badan nisil, yaitu badan nisil adalah kumpulan dari retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat transportasi protein. Yang ketiga badan Golgi, yang keempat mitokondria, yang kelima ada neurofilamen, yang keenam ada lipofusin. Lipofusin ini adalah butiran pigmen kuning coklat halus yang terdiri dari residu pencernaan lisosom yang mengandung lipid. Bisa dilihat gambar dari lipofusin granule. Gambarnya seperti ini. Terima kasih. Label HRP retrograd. Foto mikrograf dari bagian beku setebal 40 meter yang menunjukkan neuron berlabel retrogradeli di nukleus motor trigeminal. Selanjutnya neuron ada sinapsis. Bagian sinapsis itu ada presynaptic element, akson sinaptik, yang kedua postsynaptic element, ada reseptornya, ada dendrit dan soma. Yang ketiga neurotransmitter, ada histochemical techniques, terus ada immunohistochemistry, immunoelectron microscopy, dan keempatnya selanjutnya indirect immunohistochemistry atau imunohistokimia tidak langsung 1-24. Primer AB menempel pada AG, AB sekunder ditandai dengan lampiran HRP ke primer. HRP bereaksi untuk membentuk seperti gambar yang ada di PPT yang terlihat pada PPT. Lalu imunohistokimia tidak langsung yang ini ada yang pertama, jaringan otak tikus difiksasi dalam formalin, potongan bagian parafin dipotong, terus bagian direndam dalam AB untuk nitrat oksida sintase. Terus yang ketiga, terpapar antibodi sekunder yang ditandai dengan HRP. Yang keempat, bereaksi untuk HRP. Yang kelima, dari penelitian musim panas, lalu proyek dengan Katrin coklat. Proyek dengan Katrin, terus coklat. Sekian slide 10-13. Selanjutnya adalah sel glial, selubung mielin. Selubung mielin dibentuk oleh oligodendrosit dan sel Schwann. Yang pertama adalah oligodendrosit. Oligodendrosit adalah sel glial yang berperan membentuk selubung mielin dalam sistem saraf pusat. Pembentukannya dengan cara mengelilingi akson sehingga terbentuk semacam selubung yang dinamakan selubung mielin. Oligodendrosit tidak dapat melakukan regenerasi, sehingga jika rusak seringkali menyebabkan kecacatan permanen pada sistem saraf. Selanjutnya, yang kedua adalah sel Schwann. Sel Schwann juga merupakan sel glial yang berfungsi untuk membentuk selubung mielin, tetapi sel glial berperan dalam sistem saraf tepi, sedangkan oligodendrosit pada sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah gambar bentuk lapisan mielin pada preparat yang diwarnai dan diberi parafin. Terima kasih. B. Astrosit. C. Sel epidimol. 1. Garis vertikal yang terdapat pada gambar. D. Mikroglia. E. Sel satelit. 1. DRG. 2. ANS ganglia. F. Karakteristik dari sel glia ini. Pertama, tubuh dan inti sel yang lebih kecil dibandingkan neuron yang terlihat pada gambar.
Inilah perbedaan antara sel glia dengan neuron. Ketiga, plexus choroid. Plexus choroid ini terletak di sepanjang dinding vertikal di CNS, di mana dinding tersebut hanya terdiri dari epitel, pia mater, dan kuboid, menghasilkan CSP terletak di vertikal lateral ketiga dan keempat. Selanjutnya, glia phase neuron. Sistem saraf terdiri dari neuron dan glia. Neuron adalah sel khusus yang mampu mengirim sinyal listrik dan kimia. Kebanyakan neuron mengandung dendrit yang menerima impuls, dan akson yang menerima sinyal ke neuron atau jaringan lain. Glia adalah sel-sel non-neuronal dalam sistem saraf yang mendukung perkembangan dan persinyalan saraf. Ia tidak melakukan impuls saraf, tetapi mendukung, memelihara, dan melindungi neuron. Sel glia ini lebih banyak dari neuron. Selanjutnya, plexus coronoid. Plexus coronoid berada di lapisan terdalam meninges atau pia mater. Plexus coronoid memiliki lapisan jaringan epitel khusus yang dikenal dengan epididymal. Plexus coronoid menghasilkan cairan cerebrospinal atau disingkat dengan CSV melalui sel epididymal yang melapisi vertikal otak. Plexus coronoid berfungsi sebagai penghalang di otak yang memisahkan darah dari CSV yang dikenal sebagai penghalang darah CSV. Pada CNS, yaitu materi putih dan abu-abu, terdapat perikarions atau sel oma. Yang kedua, sel akson myelin. Selanjutnya, cerebral cortex terdiri dari 6 lapisan dari pia ke WM. Yang kedua ada cytoarchitectonics. Yang ketiga ada neuron piramidal. Neuron piramidal terbagi atas dua, yaitu apical dendrit dan basal akson. Bisa dilihat di sana terdapat gambar pembagian cerebral cortex. Selanjutnya spinal cord 921, 932. Yang pertama ada central canal. Central canal adalah ruang berisi cairan cerebrospinal yang berjalan melalui sumsum tulang belakang. Yang kedua ada dorsal horn, terdiri atas beberapa lapisan atau laminae yang saling bertautan. Di antara lapisan 2 dan 3 terbentuk substansia gelatinosa yang merupakan saluran utama impuls. Yang keempat ada dorsal lateral kolom putih parut atau ventral white column. Selanjutnya cerebellum, yaitu 919, 920. Yang pertama ada lapisan molekul, yang kedua lapisan sel Purkinje, yang ketiga lapisan granular. Baiklah, selanjutnya meninges. Meninges yaitu lapisan atau jaringan membran yang melindungi sumsum tulang belakang. Meninges terdiri atas yang pertama yaitu dura mater. Dura mater merupakan lapisan yang paling keras dari lapisan otak setelah tulang tengkorak, yang merupakan lapisan pembungkus otak terluar. Dura mater ini memiliki membran kuat berserat terluar yang terletak tepat di dalam tulang sebagai bagian dari meninges. Yang kedua yaitu membran arachnoid. Membran arachnoid merupakan selaput tipis dan transparan yang biasanya berbentuk seperti jaring laba-laba. Membran arachnoid terdiri atas yang pertama ruang subarachnoid dan CSF.
Yang ketiga yaitu pia mater. Pia mater merupakan membran penyusun meninges yang sangat lembut dan tipis. Lapisan ini biasanya melekat pada otak. Dan yang keempat yaitu lapisan terlihat di sekitar saraf optik. Saraf optik memiliki penutup pia mater yang dikelilingi oleh subarachnoid dan CSF. Di luar CSF adalah arachnoid dan dura mater gabungan. Yang terakhir yaitu saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang yaitu struktur tubular yang tipis dan panjang, terdiri dari jaringan saraf yang memanjang dari medula oblongata di batang otak ke daerah lumbar pada kolom vertebra. Saraf tulang belakang terdiri atas pia mater, arachnoid, ruang subarachnoid, dan dura mater. Sekian, terima kasih.